Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwati dari kelas EKIS 5H. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi tentang pengantar manajemen proyek, di mana pengantar manajemen proyek adalah sesuatu kegiatan yang bertujuan untuk memanajemen suatu proyek, mau itu dari manajemen waktunya, ruang lingkup, dan lain-lain. Maka sebab itu manajemen selama dalaman sebuah proyek sangatlah dibutuhkan. Manajemen proyek meliputi dua tujuan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan teknis. Yang kedua, manajerial. Semakin baik kemampuan manajerial seseorang, akan semakin baik pula proyek tersebut. Keuntungan tambahan menggunakan manajemen proyek ada hubungannya dengan manajemen. Yang pertama yaitu menyediakan definisi proyek dengan kinerja yang akan dihasilkannya. Kemudian menjaga manajemen dan pengguna kegiatan tetap mendapatkan informasi tentang kemajuan. Kemudian mendorong keterlibatan pengguna karena mereka tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian menyediakan bank data yang historikal. Kemudian membangun kualitas dan pengendalian. Keuntungan tambahan menggunakan manajemen proyek yaitu ada hubungannya dengan manajemen. Yang pertama yaitu mendefinisikan proyek dengan kinerja yang akan dihasilkannya. Kemudian menjaga manajemen dan pengguna kegiatan tetap mendapatkan informasi tentang kemajuan. Kemudian mendorong keterlibatan pengguna karena mereka tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian menyediakan bank data yang historikal. Kemudian membangun kualitas dan pengendalian hubungannya dengan proyek. Kemudian menjadwalkan dokumen dan membuat penelitian yang seksama. Kemudian memaksa manajer proyek untuk melakukan perencanaan dan mengevaluasi bersama perencanaan dan mengevaluasinya bersama-sama dengan tim dan customer. Kemudian menjaga kedisiplinan yang membantu menghindari luputnya tugas-tugas yang penting yang mempertimbangkan keseimbangan antara dana, sumber, waktu, atau kualitas. Kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang potensial. Masalah potensial tepat pada waktunya untuk melakukan perubahan dengan manusia. Kemudian mempermudah pergantian manajer, mempermudah proyek baru dalam suatu proyek. Kemudian memfokuskan pada resolusi masalah, merealisasikan tugas dari pekerjaan termasuk pekerjaan, kemampuan, dan waktu yang ada. Analisa investasi wajib dilakukan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Analisa investasi dapat dimulai dari ruang lingkup yang paling luas, yaitu kondisi ekonomi global, hingga mengerucut ke kondisi ekonomi salah satu emiten yang terdapat di bursa. Sebaliknya, analisa investasi juga dapat dimulai dari menilai kinerja keuangan emiten kemudian dibandingkan dengan kinerja emiten lain dalam sektor yang sama. Penting untuk diketahui, fase bisnis sektor tersebut barulah selanjutnya memperhatikan kondisi ekonomi domestik dan ekonomi global. Dalam menganalisa ekonomi emiten, pada umumnya dapat dilakukan analisa fundamental dan teknikal, namun dalam prakteknya ada kemungkinan analisa fundamental dan teknikal tidak dapat menjelaskan kenapa harga saham dapat tiba-tiba turun atau tiba-tiba naik, karena
Harga saham yang volatil dipengaruhi oleh faktor psikologi pasar. Faktor ini tidak dapat dianalisa secara kuantitatif karena dipengaruhi oleh rumor atau isu yang berkembang di kalangan investor. Psikologi pasar berpotensi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan harga saham, terutama di pasar saham negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Secara umum, pengendalian dan perencanaan produksi merupakan konsep dan strategi yang sangat penting dalam dunia industri. Keberhasilan dalam perencanaan dan pengendalian produksi membutuhkan perencanaan produksi yang efektif agar mampu memenuhi jadwal produksi yang ditetapkan. Ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola perencanaan produksi akan menyebabkan kegagalan memenuhi target produksi, keterlambatan pengiriman ke pelanggan, dan kehilangan kepercayaan mengakibatkan reputasi dari perusahaan mengalami penurunan atau menghilang sama sekali. Kemudian, pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan langkah pertama dalam proses produksi, terdiri atas kegiatan pemilihan tujuan yang dapat diukur dan penentuan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi perencanaan produksi. Fungsi dasar perencanaan dan pengendalian produksi menurut Sofyan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu dalam menentukan beberapa peningkatan kapasitas yang dibutuhkan dan menyesuaikan kapasitas apa saja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan jumlah produksi guna memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, menjamin kemampuan perusahaan dalam proses produksi agar konsumen terhadap perencanaan yang telah disepakati. Keempat, sebagai alat ukur performasi sebagai proses perencanaan produksi. Kelima, rencana produksi dan membuat penyesuaian atau perbaikan atas analisa yang telah dilakukan. Yang keenam, merencanakan dan menyusun tahapan perencanaan jadwal induk produksi. Yang ketujuh, memonitor tingkat persediaan, membandingkannya dengan rencana persediaan dan melakukan revisi rencana produksi pada saat yang ditentukan. Kemudian, membuat jadwal produksi, penugasan, serta pembebanan mesin dan tenaga kerja yang terperinci. Kemudian, pengertian peramalan menurut Heiser dan Render. Peramalan adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa yang akan mendatang. Kemudian, tujuan peramalan. Adapun tujuan peramalan menurut Sofyan yaitu meramalkan permintaan di masa yang akan datang sehingga diperoleh suatu perkiraan yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Peramalan tidak akan pernah sempurna, tetapi meskipun demikian, hasil peramalan akan memberikan arahan bagi suatu perencanaan. Berdasarkan penjelasan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan peramalan untuk memperoleh angka maupun nilai yang diharapkan mendekati perkiraan yang berguna untuk menjadi data maupun asumsi dalam pengambilan keputusan di masa yang akan mendatang. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan yang pertama yaitu horizon waktu, pola data, jenis dan model. Lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategi menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam memilih lokasi usahanya, pemilik lokasi harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi, karena lokasi usaha adalah aset jangka panjang dan akan berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri. Tujuan penentuan dan pemilihan lokasi. Penentuan
baik lokasi pabrik untuk perusahaan manufaktur ataupun lokasi usaha untuk perusahaan jasa maupun lokasi perkantorannya. Pemilihan lokasi diperlukan pada saat perusahaan mendirikan usaha baru, melakukan ekspansi usaha yang telah ada maupun memindahkan lokasi perusahaan ke lokasi lainnya. Pemilihan lokasi sangat penting karena berkaitan dengan besar kecilnya biaya operasi, harga maupun kemampuan bersaing, di mana jenis-jenis lokasi yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Apa yang dimaksudkan dengan produk? Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen untuk dapat mencapai maksud tersebut. Maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis, diantaranya yaitu pembedaan, kemudian pembiayaan rendah, kemudian respon cepat, kemudian kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Kemudian pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Contohnya, rumah sakit melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan prosedur kesehatan. Beberapa rumah sakit dapat memutuskan untuk mengoperasikan rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, dan lain-lain. Tahap pengenalan ada beberapa. Yang pertama yaitu penjualan masih rendah, kemudian volume pasar berkembang lambat, kemudian persaingan masih relatif kecil, kemudian tingkat kegagalan relatif tinggi, masih melakukan modifikasi produk, biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi. Kemudian tahap pertumbuhan di mana penjualan dan laba meningkat dengan cepat. Kemudian promosi mulai dikurangi karena produk sudah dikenal masyarakat. Kemudian persaingan menjadi ketat karena pesaing mulai memasuki pasar. Kapasitas produksi merupakan hasil produksi maksimum yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Pengertian kapasitas mempunyai 3 perspektif adalah: yang pertama, kapasitas desain menunjukkan output maksimal pada kondisi ideal di mana tidak terdapat konflik penjadwalan, tidak ada produk yang cacat dan perawatan yang rutin. Kedua, kapasitas efektif menunjukkan output maksimal pada tingkat operasi tertentu. Pada umumnya, kapasitas efektif lebih rendah daripada kapasitas desain. Yang ketiga, kapasitas aktual menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Kapasitas aktual sedapat mungkin harus diusahakan sama dengan kapasitas efektif. Perencanaan produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian sebelumnya mengenai manusia, material dan modal yang diperlukan untuk memproduksi produk pada suatu periode tertentu di masa depan sesuai dengan yang diperkirakan atau peramalan perencanaan. Produksi dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menurut jangka waktu, yaitu yang pertama perencanaan produksi jangka pendek atau perencanaan operasional adalah penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan baku, dan fasilitas produksi yang memiliki perusahaan pabrik. Kemudian perencanaan produksi jangka panjang di mana penentuan tingkat kegiatan produksi lebih dari 1 tahun. Tujuan dari perencanaan kapasitas produksi adalah
Yang pertama, meramalkan permintaan produksi yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Kedua, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara otomatis dan terpadu. Ketiga, menetapkan keseimbangan antara kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produksi. Jadi, setiap saat membandingkan dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atau rencana produksi yang telah ditentukan. Kemudian membuat jadwal produksi penugasan, pembebanan mesin dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu prode tertentu.